Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naura Jasmine dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Sebelum itu, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Dr. Hapidin MPD dan Ibu Rahmanovianti MPD selaku dosen pengampu mata kuliah umum wawasan pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping dengan judul Pemikiran dan Ide Pendidikan menurut tokoh Koni Semiawan, Ki Hajar Dewantara, dan Vygotsky sebagai tugas UTS dari mata kuliah wawasan pendidikan. Jadi langsung aja ke penjelasannya. Yang pertama ada Pemikiran dan Ide Pendidikan dari Ibu Koni Semiawan. Sebelumnya aku mau ngejelasin biografi singkat dari Ibu Koni Semiawan. Ibu Koni Semiawan merupakan tokoh pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta periode 1984 sampai 1992 dan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan atau Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ibu Koni Semiawan ini merupakan salah satu guru bangsa dan tokoh pendidik nasional yang berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Nah, pada tahun 2015, Profesor Koni pernah menerima penghargaan dari UNESCO yang diberikan kepada tokoh nasional yang berjasa di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi. Konsep pendidikan menurut Ibu Koni Semiawan berlandaskan pada proses progresivisme. Pendidikan progresivisme merupakan aliran pendidikan yang memberikan peranan pendidik untuk menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi dan stimulus sehingga akal dan kecerdasan peserta didik dapat berfungsi dan berkembang dengan baik. Pendidikan progresivisme ini juga menekankan pada pendidikan holistik yang memperhatikan kebutuhan, kemampuan, dan pengalaman individu siswa. Ide mengenai keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran diwujudkan oleh beliau melalui suatu konsep yang dikenal sebagai CBSA atau cara belajar siswa aktif. Menurut Profesor Koni Semiawan sendiri, pembelajaran aktif dapat dijabarkan ke dalam prinsip-prinsip seperti prinsip motivasi. Motivasi dalam konteks ini merupakan proses yang mendorong motif-motif peserta didik untuk berubah menjadi tindakan atau perilaku yang dapat memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan tertentu. Pemikiran pembelajaran aktif ini juga mengutamakan pengembangan keterampilan peserta didik dalam konteks modern, seperti penggunaan teknologi dan kemampuan untuk berkomunikasi dan bekerja sama dalam lingkungan digital. Nah, selanjutnya kita beralih ke tokoh yang semua orang pasti kenal sebagai pahlawan nasional Indonesia di bidang pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan tokoh yang memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan Indonesia dan dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Beliau merupakan seorang aktivis dalam gerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bangsa Indonesia. Ki Hajar Dewantara ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 28 November 1959. Lalu, pemerintah menetapkan tanggal lahir Ki Hajar Dewantara yaitu pada 16 Desember 1959 sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara ini sudah menghasilkan banyak sekali karya-karya berupa buku tentang pendidikan, politik, kebudayaan, dan kemasyarakatan. Nah, Ki Hajar Dewantara mempunyai beberapa pemikiran dan ide pendidikan, yaitu Trilogi Pendidikan, Sistem Among, Alam dan Kemerdekaan, dan Tripusat Pendidikan. Yang pertama, ada Trilogi Pendidikan yang terdiri dari Ingarsa Sungtulada atau guru berada di depan memberikan tindakan yang baik. Sebagai contoh, ketika guru mendengarkan atau menerima pendapat dari peserta didiknya. Selanjutnya yang kedua ada Ing Madya Mangun Karsa, yaitu guru berada di tengah, membangkitkan semangat dan mendorong ide-ide kreatif dalam diri siswa. Sebagai contoh, guru bertindak sebagai fasilitator untuk membantu siswa membangun cita-cita dan potensi mereka. Dan terakhir, Tutwuri Handayani, yaitu guru berada di belakang memberikan dorongan dan arahan. Seperti
ketika siswa telah menetapkan cita-cita mereka, kita sebagai guru harus memberikan dorongan atau motivasi-motivasi untuk mencapai tujuan tersebut, seperti memberikan saran, masukan, dan bantuan dalam menghadapi kesulitan belajar atau mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan akademik mereka. Nah, yang kedua ada sistem Among. Berdasarkan etimologinya, sistem Among berasal dari bahasa Jawa yaitu mong atau ngomong yang mengandung maksud mengasuh atau membimbing. Dalam sistem Among ini, unsur asah, asih, asuh amat kuat untuk mengantarkan agar peserta didik dapat tumbuh dan berkembang jiwa kemerdekaannya. Yang ketiga, ada konsep kodrat alam dan kemerdekaan. Kodrat alam merujuk pada batas perkembangan potensi alami individu dalam pembentukan kepribadian. Sedangkan kemerdekaan merujuk pada kebebasan individu untuk mengatur dirinya sendiri dengan syarat dalam tertib damai dalam bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu Tripusat Pendidikan. Tripusat Pendidikan mencakup 3 konsep utama, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan, sekolah, dan pendidikan dalam konteks pemuda. Dalam pendidikan keluarga, di sini orang tua berperan sebagai guru yang mendidik anak-anaknya sebagai pengajar yang memberikan kecerdasan berpikir dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, pendidikan di lingkungan sekolah bertujuan untuk mencari dan memberi ilmu pengetahuan serta kecerdasan pikiran bagi peserta didik. Dan konsep pemuda yang merupakan perkembangan kecerdasan jiwa dan akhlak serta pengembangan watak bagi pemuda. Dalam pendidikan pemuda, orang-orang yang lebih tua berperan sebagai penasihat-penasihat dan pengawas, berperan memberikan kemerdekaan bagi pemuda-pemudi dengan batasan tertentu. Nah, selanjutnya pemikiran dan ide pendidikan dari tokoh yang terakhir, yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky merupakan seorang psikolog dan teoretikus pembelajaran yang berpengaruh dalam sejarah psikologi dan pendidikan. Beliau belajar hukum dan sastra di Universitas Moskow, kemudian minatnya beralih ke psikologi dan filsafat. Vygotsky juga merupakan salah satu pencetus teori perkembangan kognitif. Dalam teori kognitif, Vygotsky terdapat beberapa konsep, yaitu konsep zona perkembangan maksimal dan konsep scaffolding. Pada konsep zona perkembangan maksimal, yaitu adalah jarak antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual terlihat dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan sejumlah tugas atau memecahkan masalah secara mandiri. Sedangkan tingkat perkembangan potensial terlihat dari kemampuan seseorang memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas di bawah bimbingan orang dewasa. Selanjutnya, konsep scaffolding adalah istilah yang merujuk pada proses di mana orang dewasa memberikan bimbingan kepada anak-anak mereka melalui konsep zona perkembangan maksimal yang tadi. Pada konsep ini, pendidik memberikan bantuan di awal tahap-tahap pembelajaran. Kemudian secara bertahap, mereka mengurangi bantuan tersebut sehingga anak dapat atau peserta didik dapat mengambil alih tanggung jawab mereka. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, peringatan, atau motivasi yang diberikan ke peserta didik untuk mengurangi masalah dan dapat lebih mudah dimengerti oleh peserta didik, sehingga mereka lebih mandiri dalam proses pembelajaran. Nah, sekian penjelasan pemikiran dan ide pendidikan dari 3 tokoh tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.